Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para pemirsa channel MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal ini untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah, umat-umat pilihan kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, untuk menjadi umat atau hamba yang betul-betul dapat meniru dan meladani serta mencintai baginda Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke dalam pembahasan kitab Durusus Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, karya daripada Al-Habib Hadi bin Ahmad bin Abdullah Al-Haddar. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang kitab ini Al-Mu'allif radhiyallahu an wa hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan atau ucapan basmalah, dengan memuji Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengarang kitab ini memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu sama, dan beliau meneladani bagaimana Rasulullah SAW di dalam ketika beliau memulai tulisan-tulisannya atau memulai surat-suratnya. Nabi Muhammad SAW di dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada raja-raja di zamannya, beliau selalu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini disebutkan bahwa di sini di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara-perkara yang diperhatikan oleh syariat, dzibalin ay yahtamu bihi syar'an, yuhtamu bihi syar'an. Setiap perkara-perkara yang diperhatikan oleh syariat yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim pada awalnya, maka keberkahannya akan berkurang atau tidak sempurna keberkahannya. Maka mu'alif kitab ini yang pertama beliau meneladani Nabi, yang mana Nabi SAW di dalam surat-suratnya kepada raja-raja yang dituliskan oleh para sahabatnya tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, mengamalkan hadisnya Nabi SAW tentang perintah Bismillah agar kitab tersebut atau karangan ini bertambah keberkahannya dengan basmalah. Ketiga adalah karena untuk meniru Al-Quran, kalamullah, yang di situ dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini disebutkan Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama. Ini pelajaran pertama kita di dalam kitab ini, tamhid, ya, pembukaan. Ba'atsallahu ta'ala rasulahul a'zam Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiyan wa mu'allima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-A'zam, yang paling agung, Muhammadan, seorang Nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadiyan wa mu'alliman, sebagai seorang yang memberi petunjuk, seorang yang menunjukkan jalan, wa mu'allima, dan seorang pendidik atau seorang pengajar. Ya, kenapa disebutkan di sini mu'alliman? Untuk mengenalkan kepada kita bahwa Nabi SAW bukan hanya sekedar mengislamkan kita saja, tapi beliau juga mengajari kita. Bahkan beliau mendidik kita. Beliau mengajari orang-orang yang tidak mengetahui akan hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, agar supaya mereka mengetahui. Bahkan kisahnya dahulu ketika sudah ada sekitar 6 orang dari golongan orang-orang Madinah yang masuk Islam di bawah bimbingan Nabi SAW ketika musim haji waktu itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Salah satu dari orang tersebut adalah Sayyidina As'ad bin Zurarah dan yang lain-lain. Keenam orang tersebut ditawari oleh Nabi SAW. Nanti akan disampaikan dan disebutkan di dalam kisahnya, di dalam kitab ini kisahnya, yang mana 6 orang tersebut ketika kembali ke Madinah dalam keadaan Islam, Nabi SAW mengutus
sahabat yang namanya Mus'ab bin Umair di situ untuk mengajari mereka. Jadi Nabi SAW pun beliau adalah seorang pengajar. Di dalam hadis disebutkan innama bu'itsu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pengajar. Maka dari sini kita bisa mengenal dan bisa mengetahui Nabi SAW dengan cara kita belajar. Bahkan Rasul SAW diperintah oleh Allah untuk menambah ilmu, menambah pengetahuannya setiap hari. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Itulah perintah dari Allah, tuntunan dari Allah untuk Nabi SAW selalu menambah ilmu. Sehingga disebutkan setiap hari yang oleh salah seorang ulama setiap hari yang di situ matahari terbit, kemudian wa mazdada fihi ilmi, akan tetapi ilmuku tidak bertambah sama sekali. Matahari terbit hari tersebut, ilmuku tidak bertambah satu pun atau satu faedah pun tidak aku dapatkan. Fala burika li fi dzalikal yaum, maka tidak ada keberkahan bagiku di hari tersebut, atau maka niscaya aku merasakan hari tersebut adalah hari yang di situ aku tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pengakuan dari para ulama yang mereka orang-orang yang betul-betul alim dan berjalan di jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa mursyidan lil khalqi wa muhadziba, serta Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi mursyidan lil khalqi, orang yang mengarahkan ke jalan yang baik seluruh makhluk, ya, atau manusia. Wa muhadziba, serta pendidik untuk mereka. Wa dallan lahum ala ma fihi sa'adatul akhirah wal ula, dan Nabi diutus sebagai orang yang menunjukkan kepada mereka ala ma fihi, atas apa-apa yang di dalamnya terdapat kebahagiaan akhirat dan dunia. Coba kita bayangkan, kebahagiaan akhirat dan dunia, Nabi itu diutus untuk menunjukkan kita, ya, selaku umatnya, bahkan bukan hanya umatnya, semua umat, ya, seluruh orang yang mau mengikuti ajaran Nabi ditunjukkan sama Nabi. Ini kebahagiaan dunia, ini kebahagiaan akhirat. Wa ansha'ahu ala asyrafil khilal wa afdalil khisal, dan Allah membesarkan Nabi SAW dalam keadaan yang paling mulia, perangai yang paling mulia, dan keadaan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asmas sifat, ya, Allah membesarkan Nabi Muhammad SAW, ya, dalam keadaan beliau ini memiliki sifat-sifat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asnal halat wa aqamahu uswatan hasanatan fil fadail wal makrumat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW atau menegakkan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan yang baik fil fadaili wal makrumat, di dalam segala hal-hal kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada kalian di dalam pribadi diri Rasulullah SAW sebuah suri tauladan atau panutan yang baik untuk kalian. Untuk siapa itu? Liman kana yarjullah, untuk orang yang betul-betul dia mengharapkan ridha dan ampunan Allah, wal yaumal akhir, dan dia mengharapkan keselamatan di hari akhir, wa dzakarallaha katsira. Faja'ala al-iktida'a bihi wal akhdha bihadyihi fi aqwalihi wa amalihi wa sa'ir ahwalihi dalil al-imani billah wa sabil al-hidayah wa miftah as-sa'adah fil ula wal akhirah. Allah menjadikan bagaimana kita meniru dan juga menyerupai Nabi SAW, serta bagaimana kita mengambil ajaran-ajaran beliau di dalam ucapannya dan juga perilakunya dan seluruh keadaan Nabi itu sebagai bukti iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah, buktinya apa? Bagaimana kita mengikuti Rasulullah, bagaimana kita mengambil ajaran Rasulullah dari ucapan dan perbuatan-perbuatan serta seluruh keadaan sang Nabi SAW. Wasabilal hidayah, dan di situ Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan jalannya hidayah. Kita ingin mencari jalannya hidayah, maka kita mengikuti Nabi SAW. Miftah as-sa'adah fil ula wal akhirah. Begitu juga kunci kebahagiaan dunia dan akhirat itu ada pada ketika kita mengikuti sang Nabi serta mengambil ajaran-ajaran sang Nabi di dalam ucapan, gerak-gerik Nabi, perilaku Nabi, dan seluruh keadaan Nabi SAW.
Walidzalika yanbaghi lil mu'min badlu aqsal mustata' minal juhdi fi ta'arrufi siratihi wa dihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sudah semestinya untuk seorang mukmin dia ini mencurahkan semua kemampuan yang dia miliki, bahkan ya semua kemampuan yang dia miliki, ya minal juhdi fit ta'arrufi fi siratihi, di dalam bagaimana caranya dia berusaha mengenal sirahnya Nabi SAW, mengenal sejarahnya Nabi SAW, wahadih, dan juga ajarannya Nabi SAW di dalam segala keadaan dan segala kondisi-kondisi Nabi SAW, setiap keadaan Nabi SAW. Agar apa? Liyatasanna lahu husnul iktida, supaya betul-betul dia bisa mengikuti Nabi dengan baik. Kalau dia tidak mengkerahkan atau mencurahkan segala kemampuannya untuk mengenal sirah Nabi, bagaimana dia bisa mengikuti Nabi dengan baik? Mungkin hal yang dikiranya baik itu adalah hal yang sebaliknya. Seperti itu. Wa yanala sa'adat al-ihtida bi asyrafil khalq wa akramir rusli sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Sehingga orang tersebut setelah dia mengenal Nabi dengan baik, ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia betul-betul meniru ajaran dan mengambil ajaran Nabi SAW. Bi asyrafil khalq, ya, meniru dan mengambil ajarannya manusia yang paling mulia, wa akramir rusul, dan paling mulianya para utusan Allah sallallahu alaihi. Semoga Allah mencurahkan salawatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad wa alaihim, dan juga kepada para rasul ajmain semuanya, amin ya rabbal alamin. Wal nadhkurul an tarfan mujazan minha kamiftah liistiqsa'iha min maraji'iha fi kutubil hadits was sirah, wallahul muwaffiq. Insyaallah selanjutnya di episode yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan-pembahasan, ya, yang berkaitan langsung dengan sejarah Nabi SAW, dimulai dari nasab mulia Nabi SAW dan sekelumit-sekelumit tentang keadaan-keadaan Nabi, atau bagaimana kabar-kabar berita Nabi SAW di masa kecilnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia ilmu yang manfaat. Setiap harinya kita bisa menambah ilmu, menambah faedah. Semoga bermanfaat untuk kita semua kajian-kajian ini, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang betul-betul bisa mengenal Nabi Muhammad SAW melalui pelajaran sirah ini, amin ya rabbal alamin. Penikmat MZT Malang Raya, semoga Anda semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua dapat meneladani sang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.